Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Alfika, perwakilan dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang ketentuan kepengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Yang pertama yaitu pengurusan jenazah. Agama Islam sangat memuliakan manusia bahkan saat terakhir kalinya yaitu saat kematian Islam mensyariatkan kepengurusan jenazah dengan sebaik-baiknya. Berikut tata cara kepengurusan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah, yaitu yang pertama syarat memandikan jenazah. Mayat adalah seorang muslim. Yang kedua itu didapat tubuhnya walaupun hanya sebagian. Mayat bukan mati syahid karena menurut Imam Syafi'i, orang yang mati syahid akan menemui Allah dengan segala luka dan darahnya sebagai bukti. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah laki-laki yang pertama yaitu menyiapkan 2 lembar kain kafan, lalu membentangkan kain kafan yang telah disediakan sebelumnya sehelai demi sehelai, kemudian menaburinya dengan wangian. Setelah itu secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dalam posisi membusuk. Selanjutnya menyelimutkan kain kafan dari kanan ke kiri. Jika semua kain telah membalut jasad jenazah, baru diikatkan tali-tali yang sudah disiapkan. Selanjutnya yaitu cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama yaitu menyediakan 5 lembar kain kafan. Sebelumnya tali-tali pengikat telah disediakan di bawah jasadnya. Jenazah yang sudah diletakkan di atas kain-kain tersebut mulai dibungkus dengan cara yang pertama terletak di bagian punggung di bagian rok, kedua sebagai kain sarung, ketiga sebagai baju karung, yang keempat sebagai kerudung, yang kelima membungkuskan kain paling bawah ke seluruh tubuhnya dengan cara mempertemukan kedua tepi kain yang sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian menggulungkan ke arah kanan dan ke bagian dalam. Setelah semua kain dipakaikan menurut fungsinya, baru mengikatkan tali-tali yang telah disediakan di bawahnya. Yang ketiga itu mensolatkan jenazah. Syarat-syarat salat jenazah seperti pada salat wajib, yaitu menutup aurat, suci badan, tempat dan pakaian dari najis, suci dari hadas besar dan hadas kecil, serta menghadap kiblat. Jenazah yang telah dimandikan dan dikafani ketika meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan. Selanjutnya yaitu takziah. Pengertian takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan salah satu ajaran Islam. Adapun adab bertakziah yaitu yang pertama penetapan tarsi mengenai hal takziah, yaitu seseorang diawali dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua memberikan anjuran sabar. Yang ketiga tidak meratapi jenazah. Yang selanjutnya yaitu ziarah kubur. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa ziarah kubur disunahkan bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan hukumnya makruh karena ada dugaan kuat mereka akan bersedih hati yang menyebabkan mereka menangis dan meratap. Adab dalam berziarah kubur yang baik dan benar menurut Islam: berperilaku sopan dan ramah ketika mendatangi area pemakaman. Yang kedua yaitu niat dengan tulus dan ikhlas karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, bukan untuk meminta sesuatu pada orang yang sudah meninggal. Yang ketiga yaitu tidak duduk, menginjak-injak, tidur-tiduran dan lain-lain di atas makam orang yang sudah meninggal. Selanjutnya yaitu kepengurusan jenazah mati syahid. Menurut pembagian ahli fikih, syahid itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu syahid dunia dan akhirat. Mati syahid dunia dan akhirat merupakan orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk menjunjung tinggi agama Allah. Orang yang mati syahid di medan perang tidak dimandikan, tidak disolatkan dan cukup dikafani dengan pakaiannya yang berlumur darah. Yaitu yang kedua syahid dunia saja. Syahid dunia saja ialah orang yang mati dalam peperangan melawan orang kafir, tapi bukan karena menjunjung tinggi atau membela agama Allah, melainkan karena sebab-sebab yang lain, misalnya ingin mendapat harta rampasan karena kemegahan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja yaitu mati teraniaya, mati karena penyakit, mati tenggelam, mati tertimpa oleh sesuatu, mati kebakaran, atau mati dalam belajar agama Allah dalam mencari ilmu. Setiap yang bernyawa pasti mengalami sakaratul maut. Ada yang meninggal karena bunuh diri, ada yang meninggal karena sakit, dan bahkan ada yang meninggal karena korban kecelakaan. Sebab atau latar belakang kematian seseorang
akan mempengaruhi jasad, sehingga dalam kepengurusan jenazah harus menyesuaikan kondisi jasadnya. Lantas bagaimana kepengurusan jenazah yang jasadnya tidak utuh? Menurut pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya dahulu di Mekah pada saat perang berontak, ada seekor burung yang datang membawa sepotong tangan. Sepotong tangan tersebut adalah milik Abdurrahman bin Itab. Hal itu terlihat ada cincin yang melekat di potongan tangan tersebut. Selanjutnya, potongan tangan tersebut dimandikan dan disolatkan di depan para sahabat. Lalu pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Abu Ayyub mensolatkan bagian kaki dan Umar mensolatkan tulang belulang. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat Hans. Pendapat ini menjelaskan bahwasanya seberapapun bagian tubuh ditemukan, maka wajib untuk dimandikan dan dikafani. Setelah dimandikan dan dikafani, maka harus disolatkan. Niat untuk mensolatkannya adalah meniatkan untuk mensolatkan secara utuh jenazah. Dapat disimpulkan bahwasanya jenazah atau jasad yang tidak utuh tetap melekat kewajiban untuk memandikan, mengafani, serta menguburkan. Kondisi jasad yang tidak utuh yang memungkinkan untuk dimandikan dengan air, maka harus dimandikan dengan air. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, semisal karena korban kecelakaan yang parah sehingga mengakibatkan bagian tubuhnya atau dagingnya remuk, sehingga jika terkena air akan hanyut serpihan atau potongan dagingnya, maka dapat diganti dengan ditayamumkan. Atau karena korban kebakaran yang tangannya sudah melepuh, ketika dimandikan dengan air takut akan hancur atau akan hilang kulit-kulitnya, maka dapat digantikan dengan tayamum. Setelah dimandikan, maka jenazah wajib untuk dikafani. Jika dikafani masih bercucuran darah, menurut Imam Syafi'i dan Maliki, maka cukup dihilangkan najisnya saja atau darahnya saja, sehingga tidak perlu untuk dimandikan kembali. Setelah dikafani selesai, maka harus disolatkan seperti jenazah pada umumnya. Setelah disolatkan, maka dikuburkan seperti jenazah pada umumnya. Ketika saudara muslim kita mengalami musibah kematian, maka ada 3 perkara yang akan menjadi ladang kebaikan bagi kita. Perkara yang pertama adalah kepengurusan jenazah. Kepengurusan jenazah ini akan menjadi ladang pahala bagi kita ketika kita mau mengurusi jenazah saudara kita. Hikmah dari kepengurusan jenazah yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar. Barang siapa yang mau memandikan jenazah dan menutupi aibnya, maka Allah akan menghapuskan dosanya sebanyak 40 kali. Dan barang siapa yang mau menggalikan kubur untuk jenazah, maka sungguhnya dia memberikan tempat baginya sampai hari kiamat. Lalu barang siapa yang mau mengafani jenazah, maka nanti akan mendapatkan pakaian sutra murni dari surga. Selain mendapatkan pahala yang besar, hikmah dari kepengurusan jenazah adalah meningkatkan solidaritas antar saudara muslim, sehingga akan tercipta kerukunan antar sesama. Selain itu, kita akan dapat mengingat kematian, bahwasanya besok atau lusa pasti kita juga akan mati. Kita juga yang akan dimandikan, dikafani, disolatkan, setelah dikuburkan. Jadi tinggal menunggu waktunya saja kapan kita akan mengalami kematian.
Lalu perkara yang kedua adalah takziah. Di balik takziah ada hikmah yang luar biasa. Yang pertama adalah mendapatkan pahala. Tentunya dengan syarat niat, karena innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung dari niatnya. Ketika niatnya takziah adalah semata-mata karena Allah ingin berbelasungkawa terhadap saudara muslim kita, maka akan mendapatkan pahala bagi Allah, dari Allah maksud saya. Akan tetapi jika niatnya hanya sebagai formalitas, oh tetangga saya meninggal, saya tak kesana saja biar kelihatan baik gitu, ya nggak akan dapat apa-apa. Lalu akan mendapatkan pakaian keagungan di surga dan juga mendapatkan kemuliaan di hari kiamat. Lalu perkara yang ketiga adalah ziarah kubur. Ziarah kubur ini sejatinya akan mendatangkan hikmah. Hikmah yang pertama adalah tentunya akan mendapat pahala dengan syarat mau mendoakan. Jadi ketika takziah, kalau semisal karena mengikuti adat istiadat, semisal di adatnya ketika mau bulan puasa takziah, ya udah cuma ikut-ikutan aja, menakutnya selesai udah pulang, maka jika nggak akan mendapatkan pahala. Tetapi jika takziah niat untuk mendoakan keluarganya, mendoakan orang-orang soleh dan lain demikian, maka juga mendapatkan pahala dari Allah karena saling mendoakan. Lalu selain mendapatkan pahala, maka juga akan mengingatkan kita bahwasanya hidup dunia ini cuma sementara. Harta, tahta, kekuasaan ketika kita sudah mati udah tidak kita bawa. Yang dulunya semisal DPR, kalau sudah mati tinggal jasadnya saja, udah gelarnya dicopot, ganti dengan si mayat. Jadi kehidupan di dunia ini sesungguhnya hanya sebagai ladang kita untuk menuju kehidupan akhirat nanti. Jadi bekal kita itu bukan materi, bukan harta tahta yang kita cari selama ini di dunia, kan, tapi amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah menggugurkan meluluhkan keangkuhan, kesombongan diri kita. Bahwasanya tidak ada yang perlu untuk disombongkan di dunia ini. Karena apa? Ketika kita mati sudah selesai, nggak ada yang perlu disombongkan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.